Serial Ojol-Ojol Gelo ditulis dan dibacakan oleh Aidot, diedit dan dipublikasikan oleh Ido Toha. Episode 2. Katakanlah namanya Mawar. Setelah perjuangan yang cukup berat, akhirnya gua sampai juga ke apartemen Gateway. Halo, Kak Ros. Saya udah di bawah ya. Emot senyum. Baru aja narik napas sebentar, pintu lift langsung kebuka. Dan di situ gua lihat seorang cewek. Rambutnya lurus sebahu, pakai jaket jeans, sama mukanya. Anjir, itu kan cewek yang dulu cuma bisa gua liatin doang. Cewek yang bikin gua sadar kalau gua tuh cowok tulen. Tongkatnya masih bisa berdiri. Cukai, jir. Dia inget gua dong. Cowok cupu yang kerjaannya di kelas cuma tidur sama baca komik bokep rentalan doang. Mawar? Tanya gue. Dia ketawa kecil. Ternyata kamu masih inget gue ya? Iya, iyalah gue inget dia. Gak mungkin gue lupa sama Mawar. Justru yang aneh tuh, kenapa dia inget gue? Cowok yang dia ajak ngobrol cuma pas lagi nagih uang kas doang. Nama dia Mawar. Bukan katakanlah namanya Mawar. Nama dia emang beneran Mawar. Mawar Savitri, primadona SMA gue. Cewek yang cuma bisa gue pegang dalam mimpi. Kadang mimpi indah, kadang mimpi kotor. Bedanya cuma di bagian yang dipegangnya doang. Selain muka, suara Mawar masih sama, lembut dan syahdu. Tapi sekarang suara itu nggak cuma jadi suara latar di dalam riuhnya kelas. Suara itu beneran gue denger dengan kedua telinga gue, di depan muka gue, dan tidak diawali dengan dua kata yang diulang dua kali. Uang kas, uang kas. Sepanjang perjalanan gue nyetir sambil rutin ngecek detak jantung gue. Deg-degannya nggak normal, bikin muka panas, sama sedikit pusing. Ya harap maklum, dulu gue cuma bisa ngeliatin dia dari jauh. Dan sekarang gue duduk satu motor sama dia. Oh damn. Belasan menit berlalu, kita berdua cuma bersama dalam bisu. Sebenarnya udah berapa kali gue coba buat ngomong. Banyak banget yang pengen gue tanyain sama dia. Tapi tiap kali gue mau ngomong, tiba-tiba tenggorokan gue keselak ludah sendiri sampai batuk-batuk. Lu sakit, Kay? Enggak, sehat kok. Kok mukanya kayak yang demam, merah gitu? Ujar Mawar sambil ngeliatin gue dari spion motor. Gue ngeliat Mawar tersenyum simpul. Duh, menggoda banget. Kata orang, kalau kita cuma ngeliat muka penumpang kita di spion motor, itu berarti dia juga cuma ngeliat muka kita di spion yang sama. Yang artinya kami sekarang lagi lihat-lihatan. Gue palingkan muka dari spion. Gue sama Mawar bukan lagi pemuda yang jerawatnya nyebar kayak topping pizza, sama gadis yang kalau pagi wangi, kalau siang bau matahari. Kita udah bukan lagi remaja yang polos kayak bubur ayam. Gue tahu kalau Mawar tahu apa yang gue rasakan. Dan gue juga tahu kalau senyumannya barusan bukanlah senyuman biasa. Gue lanjut nyetir dalam diam. Tapi hati gue ributnya udah kayak pasar malam. 1000 pertanyaan diajukan, 1000 jawaban diberikan. Tapi gak ada satupun yang memuaskan. Sampai akhirnya di depan kafe yang jadi tujuan, dia langsung turun. Sudah dikasih tips ya mas? Apaan sih? Kayak ke siapa aja? Wih, lancar banget gue ngejawab si Mawar.
Kamu masih pakai nomor yang dulu? Hmm? Hah? Nomor handphone kamu masih sama dengan yang dulu? Udah ganti, jawab gue datar. Sebenarnya gue males banget ganti nomor HP, tapi mau gimana lagi? Nomor gue yang lama mati gara-gara gak pernah gue kasih makan, yang bikin gue nyesel dan bertekad bakalan rutin ngisi pulsa. Minta nomor kamu dong. Sleger. Hati gue langsung terasa kayak lompat lewat tenggorokan. Anjir, kaget banget gue. Kaget-kaget bahagia gitu. 0878. Gue gak ngasih Mawar nomor bisnis gue, nomor akun ojol maksudnya. Gue kasih dia nomor pribadi gue, yang biasa gue pakai khusus buat keluarga sama temen-temen dekat. Ya siapa tahu dia bakal ikutan jadi temen dekat gue. Siapa tahu aja kan. Dia mencatat nomor gue di HP-nya. Terus notifikasi WA masuk. Barusan aku WA, kabarin aku ya kapan-kapan kita ngopi bareng, ngobrol-ngobrol sambil nostalgia dikit. Serius? Serius dia mau ngajak gue nostalgiaan? Kira-kira obrolan kita apa ya nanti? Soal utang uang kas yang belum gue bayar kah? Mawar langsung jalan masuk ke restoran setelah melemparkan senyuman yang bikin badan gue serasa lembek kayak slime-nya Ria Ricis. Gue duduk di atas motor, diem lama. Baru kali ini gue narik satu orderan, tapi rasanya kayak dapet bintang 5 dari seluruh semesta. Hari ini gue ketemu cewek yang gue pikir bakal ngelupain gue gitu aja. Gue ngobrol sama dia, ngebonceng dia, dia minta nomor gue. Terus kita janjian buat ketemu lagi. Hati gue rasanya penuh banget. Persis kayak tangki bensin yang diisi sampai beleberan gara-gara abang pomnya keasikan ngobrol sama gadis pom yang lagi training. Tapi bedanya hati gue isinya bukan pertalite. Hati gue udah penuh sama yang namanya harapan.